Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, sekarang kan Pak Prabowo, Ibu Megawati terlihat sangat akrab sekali ya. Dan bahkan pada saat lalu, Pak Prabowo menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati, bersilaturahmi ke Ibu Megawati. Bahkan tidak segan-segan, walaupun Pak Prabowo seorang nomor satu di Indonesia ya, bahkan menyempatkan diri bertemu di kediaman Ibu Megawati. Nah, apakah akan ada setidaknya manuver-manuver politik ada Pilpres 2029? Ya seperti halnya Pak Prabowo bergandeng dengan Pak Pramono Anung. Nah, menurut saya ini gebrakan dari Pak Pramono Anung tidak kaleng-kaleng loh. Pada saat lalu bahkan mencopot direktur dari Bank DKI. Dan bahkan saat ini juga membuat gebrakan ya, setidaknya menaikkan gaji Damkar. Nah, walaupun Pak Pramono Anung itu sangat luas sekali, sangat humanis, tetapi juga tegas terhadap pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan track yang baik. Seperti halnya di sini, bahkan juga dikomentari oleh Mas Wakil, saya sepakat Damkarlah yang dipercaya sekarang oleh rakyat. Nah, apakah demikian ya? Kalau kita lihat saat ini memang masyarakat lebih percaya ke Damkar ya. Apapun yang dilakukan, Damkarlah solusinya. Seperti halnya di sini, Pak Pramono Anung bahkan menaikkan gaji saat ini yang diterima oleh Damkar 6,5 juta. Wah, menurut saya juga sangat keren sekali ya. Bahkan Pak Pramono Anung menyebut Damkar itu adalah yang bekerja dengan hati. Kurang lebih seperti itu. Nah, memang karena apa? Karena biasanya yang menjadi Gubernur DKI Jakarta itu pastinya akan disorot oleh masyarakat Indonesia. Ya seperti halnya yang sudah-sudah lah Pak Jokowi. Pak Jokowi setelah sukses menjabat sebagai Gubernur DKI itu bahkan langsung ke jenjang yang lebih tinggi, dicalonkan sebagai presiden. Seperti halnya pada saat lalu Anies Baswedan. Anies Baswedan setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dicalonkan menjadi presiden. Seperti halnya Pak Pramono Anung, bisa saja terjadi besok pada tahun 2029 bisa saja dicalonkan oleh Ibu Megawati menjadi calon presiden karena kebijakan-kebijakan Pak Pramono Anung dirasakan oleh masyarakat. Dirasa ketegasan Pak Pramono Anung juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi menurut saya bisa saja terjadi pada Pilpres 2029 Pak Pramono Anung bisa menjadi calon presiden. Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, sekarang kan Pak Prabowo, Ibu Megawati terlihat sangat akrab sekali ya. Dan bahkan pada saat lalu Pak Prabowo menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati, bersilaturahmi ke Ibu Megawati. Bahkan tidak segan-segan, walaupun Pak Prabowo seorang nomor satu di Indonesia ya, seorang presiden, bahkan menyempatkan diri bertemu di kediaman Ibu Megawati. Menurut saya itu sangat keren sekali. Nah, apakah akan ada setidaknya manuver-manuver politik ada Pilpres 2029? Ya seperti halnya Pak Prabowo bergandeng dengan Pak Pramono Anung. Ya, semua bisa saja terjadi. Apalagi saat ini komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah sangat baik sekali ya. Dan menurut saya Pak Prabowo itu harus didampingi oleh Pak Pramono Anung yang pasnya, bukan Gibran, karena pengalaman Pak Pramono Anung di 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi, menurut saya pengalamannya sangat membantu sekali di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau Gibran kan pengalamannya masih menjabat sebagai wali kota, itu pun juga tidak sampai selesai. Wali kota hanya ya sekitar 3 tahunan lah. Menurut saya pengalaman menjadi wakil presiden menurut saya kurang. Dan seharusnya wakil presiden itu lebih berpengalaman menurut saya pribadi sih. Ya seperti halnya Pak Pramono Anung ini. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Nescafe, kebijakan baik ya didukung, jelek ya dikritik. Setuju, rakyat itu sebagai penyeimbang. Apakah Damkar bisa membantu menolong jika ada orang yang ingin rujuk kembali kepada mantannya? Oh, bisa. Boleh nggak sih kalau kehilangan lapornya ke Damkar aja? Wah, ya banyak sekali ya yang saat ini ketika masyarakat mempunyai permasalahan bahkan tidak segan-segan langsung menghubungi Damkar. Menurut saya ini sangat keren sekali ya. Damkar ternyata itu bisa semuanya ya, semua
semuanya bisa ternyata. Dari Tommy Selby, bener ini, kalau bisa Damkar sekalian jadi hakim karena hakim sekarang nggak ada yang bisa dipercaya. Orang-orang paling berpengaruh di Indonesia Damkar, Satpam BCA, Sintayong. Sepakat Damkar lembaga yang dipercaya. Saya pernah melihat pegawai honorer Damkar iuran karena mobil pemadamnya mogok, karena anggaran pemeliharaannya sudah tidak ada. Ya seharusnya ditambah lagi lah anggaran Damkar ya, mulai dari mobil dinas, mobil pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan Damkar sangat keren sekali ya. Seperti ini video dari Pak Pramono Anung. Menurut saya sekarang ini tingkat kepercayaan publik tertinggi itu ada di Damkar. Suami istri berantem, Damkar. ATM jatuh, Damkar. Kucingnya ketelinsut, Damkar. Artinya bukan karena Damkarnya pintar berkomunikasi, menurut saya bukan, tetapi karena memang bekerjanya dengan hati. Kita bersyukur masih ada Damkar nih. Jadi memang pantas kalau gaji naikin 1 juta. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Pak Pramono Anung naikkan gaji pemadam kebakaran jadi 6,4 juta. Ini dari gesuri.id. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan hadiah lebaran bagi petugas operasional pemadam kebakaran di Jakarta dengan menaikkan penghasilan sebesar 1,1 juta rupiah pada tahun ini. Dengan kenaikan tersebut, gaji mereka yang sebelumnya mengikuti upah minimum regional Jakarta sebesar 5,3 juta kini naik menjadi 6,4 juta. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Setnadi Gunawan, mengatakan kenaikan ini berlaku khusus bagi PJLP, petugas operasional pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan. Tahun ini ada kenaikan penghasilan bagi PJLP, petugas operasional pemadam kebakaran. Kenaikan ini berlaku sejak Februari 2025. Sebelumnya mereka menerima UMR, tetapi setelah dilakukan kajian mengenai koefisien beban kerja, diputuskan ada tambahan penghasilan 1,1 juta, ungkap Sutriyadi pada 27 Maret yang lalu. Dia menyampaikan keputusan ini didasarkan pada faktor risiko tinggi yang dihadapi petugas pemadam kebakaran serta keahlian khusus yang mereka miliki. Nah, bahkan keahlian khususnya itu semuanya ya, menyakup semuanya. Bahkan ketika ada kucingnya ketelingsut, wah, itu bahkan petugas pemadam kebakaran, bahkan masyarakat juga tidak segan-segan ya menghubungi petugas pemadam kebakaran karena langsung satset, langsung ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Ketika ada ATM terjatuh juga langsung memanggil Damkar. Bahkan Damkar itu sudah sangat tidak asing bagi masyarakat ya, dan masyarakat bahkan juga tidak segan-segan bila terjadi masalah sesuatu langsung menghubungi pihak Damkar. Ini sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, publik lebih percaya pemadam kebakaran. Pramono Anung suami istri berantem, Damkar. Ya, apa-apa sekarang Damkar ya. Dan menurut saya ini juga sangat keren sekali. Nah, yang tidak kalah kerennya, Pemprov DKI Jakarta gratiskan transportasi umum mulai 24 April, perpanjangan dan pembuatan SIM termasuk. Nah, ini menurut saya juga langkah keren sekali untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Bayangkan kalau semisal semua gratis untuk transportasi umum, pastinya masyarakat juga akan berbondong-bondong untuk naik transportasi umum. Ini menurut saya juga langkah keren dari Pak Pramono Anung ya, dan juga tegas kalau menurut saya. Nah, ini menurut saya gabungan antara Ahok dan Anies. Ahok itu sangat tegas sekali ketika mengambil keputusan, dan Anies Baswedan itu komunikasinya sangat baik ke publik ya. Semoga sajalah Pak Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa membawa Jakarta ke depan lebih maju ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.